조그만 날 그 짓 널 향한 이끌림 나에게 따라오란 손짓한 것 같았어 애절한 눈빛과 무언의 이야기. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transfer dan inkaso. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Amalia. Nama saya Gordon Sheldria Kellen. Nama saya Devisinya. Nama saya Irklima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dimulai dari Mbak Iklima. Baik, yang pertama adalah transfer. Transfer sendiri itu adalah penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas dari entitas lainnya. Kemudian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer ini ada 4. Yang pertama itu nasabah. Nasabah itu orang yang mengirim atau menerima dana transfer. Yang kedua itu bank penarik atau drawer bank, yaitu pihak yang berlaku sebagai transfer atau bank yang menerima dana dari nasabah tadi. Kemudian yang ketiga itu bank tertarik atau drawi bank, yaitu pihak penerima transfer dari drawer bank yang akan diteruskan ke penerima. Yang keempat itu beneficiary, yaitu pihak akhir yang akan menerima dana dari nasabah tadi. Yang berikutnya adalah jenis transfer. Jenis transfer ini ada 2. Yang pertama itu transfer keluar, yaitu outgoing transfer, dan yang kedua itu transfer masuk, yaitu incoming transfer. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan penerimaan uang dan prinsip mengenal nasabah. Jadi prinsip mengenal nasabah ini sangat diperlukan dalam kegiatan transfer ini karena dapat membantu tim audit dalam menentukan keberadaan penyimpangan di bidang akuntansi. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang tidak diinginkan dan juga apabila disalahgunakan untuk pencucian uang atau money laundry. Prinsip mengenal nasabah ini digunakan penyelenggara untuk mengetahui identitas dari nasabah, misalnya seperti nasabah itu namanya siapa, dari mana berasalnya, seperti itu. Kemudian membantu kegiatan usaha pengiriman uang dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini ada contoh tata cara penerimaan mengenal nasabah. Nah, itu yang pertama itu pengenalan terhadap nasabah yang mencakup misalnya nasabah perorangan. Nah, untuk nasabah perorangan ini kita bisa melihat informasinya dari misalnya kita dari KTP, SIM atau paspor dari nasabah tadi. Kalau untuk perusahaan itu kita bisa lihat dari surat izin usahanya maupun nomor pokok wajib pajak dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu pencatatan transaksi. Untuk perorangan itu kita bisa mencatat transaksinya itu berupa nama dari orangnya itu siapa, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaannya, kemudian kewarganegaraannya, nilai transfer, dan tanggal transaksi. Kalau untuk perusahaannya itu kita bisa lihat dari nama dan alamat dari perusahaan itu, terus nomor pokok wajib pajaknya, kemudian nilai transaksi dan tanggal transaksinya. Yang kedua itu contoh transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk mengenal transaksi yang mencurigakan itu misalnya ada transaksi dari sumber-sumber yang tidak jelas, misalnya pengiriman dengan profilnya itu berbeda, jadi itu kan bisa dianggap sesuatu yang mencurigakan. Kemudian uang yang bisa diduga itu dari tindak pidana korupsi atau misalnya uang yang dihasilkan dari pencucian uang. Baik, yang selanjutnya adalah akuntansi transfer keluar. Apa itu akuntansi transfer keluar? Yaitu pengiriman uang atas permintaan dari nasabah yang keuntungannya adalah untuk pihak lain dan bank lain atau cabang bank itu sendiri. Jadi transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan oleh nasabahnya tadi itu. Kemudian pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor, dan kegiatan transfer keluar ini akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Yang pertama itu pada tanggal 5 Mei 2018, Bank Mitra Niaga Semarang mentransferkan dana sebesar 100 juta ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Di sini kita bisa lihat jurnalnya, yaitu tadi kan pada tanggal 5 Mei 2018 tanggalnya, kemudian rekeningnya debit
debit rekening antar kantor cabang Solo itu bertambah di debit sebesar 100 juta, dan kredit rekening Giro Bank Indonesia itu bertambah 100 juta di kredit. Kemudian selanjutnya itu seperti yang ada di sini, itu soalnya tanggal 1 April 2018 Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah Giro Saudara Faisal untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta ke cabang Bank Bandung. Untuk mentransfer ini membebani nasabah komisi transfer sebesar 10.000 sebagai beban gironya. Untuk jurnalnya kita bisa lihat pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang, yaitu pada tanggal 1 April 2018 rekeningnya debit rekening Giro Faisalnya itu bertambah 30 juta di debit, kemudian kredit rekening antar kantornya itu cabang Bandungnya itu 30 juta di kredit, dan kredit rekening pendapatan komisinya itu sebesar 10.000. Selanjutnya itu akuntansi untuk pencatatan saat clearingnya, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 rekeningnya itu di Warkat Clearing seperti yang ada di sini itu di debit sebesar 20 juta, dan selanjutnya ada seperti yang di slide ini. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir akuntansi transfer masuk. Apa itu? Yaitu pengiriman uang yang dilakukan dari cabang kantor lain di bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Untuk transfer masuk ini dapat diterima dari cabang pemerakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerus terhadap nasabah bank lain. Contoh soalnya ada di sini, yaitu merujuk pada contoh soal A, pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo. Kita bisa lihat pada tanggal 5 Mei 2018 untuk rekeningnya debit rekening Giro Bank Indonesia itu sebesar 100 juta di debit, dan kredit rekening antar kantor cabang Semarang itu 100 juta di kredit, dan seperti yang ada di soal yang ada di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut inkaso. Nah, inkaso sendiri adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian berupa tagihan atau warkat-warkat atau surat-surat berharga yang tidak dapat dialihkan atau tidak dapat dibayarkan segera kepada si pembeli amanat untuk keuntungannya. Terus jenis-jenis inkaso itu ada dua. Yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran. Inkaso dengan warkat tampilan itu merupakan warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampirkan dokumen apapun, misalnya itu cek, bilet giro, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Terus yang berikut inkaso dengan warkat berlampir, itu merupakan inkaso yang harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung, itu seperti kwitansi, terus faktur, dan dokumen-dokumen surat berharga persetujuan bank. Yang berikut inkaso dilihat dari lalu lintas dananya itu ada dua. Yang pertama inkaso keluar. Nah, inkaso keluar merupakan inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga dari cabang sendiri atau bank lain untuk bank lain di luar kota. Terus kalau inkaso masuk itu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dari hasil yang dikirimkan ke cabang pemkasah untuk keuntungan pihak ketiga. Terus jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, itu ada dua. Yang pertama inkaso melalui bank lain. Inkaso melalui bank lain itu merupakan inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Kalau inkaso yang melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota.
di luar kota kepada cabang bank sendiri. Yang berikut akuntansi inkaso keluar. Contoh soalnya pada 10 Mei 2010 Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso dari saudara Amir untuk inkasokan ke Bank B Bandung beban saudara Ali sebesar 100 juta. Jurnalnya tanggalnya 10 Mei 2011. Rekening kredit rekening warket inkaso setor ditagihkan, dia tuh berkurang di kredit jadinya 100 juta. Karena pencatatan dengan air jurnal yang tunggal posisi kredit disebabkan transaksi ini bersifat bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pengkasa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pembeli amanat. Yang berikut pencatatan rekening administrasinya tanggalnya 10 Mei 2011. Rekeningnya debit rekening warket inkaso disetorkan dan ditagihkan, jadi dia di debitnya bertambah sebesar 100 juta. Terus pencatatan di rekening realnya tanggalnya 10 Mei 2011. Rekeningnya debit rekening antar kantor cabang Bandung jadinya bertambah di debit 100 juta. Kredit rekening giro Amirnya dia jadinya berkurang sebesar 99.500 yang dikredit. Terus kredit rekening pendapatan komisi inkasonya jadinya 500.000 dikredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Melsi, lanjutannya adalah perlimpahan hasil inkaso sebenarnya tidak hanya digiring, tapi tergantung permintaan si pemberi amanat, misalnya bisa ke tabungan atau rekening lain yang dikehendaki. Pada contoh di atas diasumsikan bahwa Amir adalah nasabah Bank A Semarang. Bila Amir bukan nasabah bank tersebut, maka Bank A di samping mencatat rekening administratif seperti di atas juga akan mencatat terlebih dahulu dalam rekening real sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 5 2018 debit rekening antar kantor cabang Bandung bertambah 100 juta di debit, dan kredit rekening warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar bertambah di kredit. Selanjutnya catatan jurnal ini untuk menampung sampai pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Bila pemberi amanat mengambilnya secara tunai, maka di jurnal di Bank A Semarang sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 5 2018 debit kredit warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar berkurang di 100 juta, dan kredit rekening kas berkurang di kredit sejumlah 99.500.000, dan sedangkan kredit rekening pendapatan komisi berkurang 500.000. Untuk rekening administrasi juga dimiliki seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Misalnya kelanjutan dari contoh sebelumnya tadi, yaitu bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali yaitu 50 juta, beban tabungan Ali 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebanyak 30 juta. Maka pencatatan di Bank A Bandung adalah tanggal 10 bulan 5 2018 debit kredit giro Ali berkurang di 50 juta, dan debit kredit tabungan Ali berkurang 20 juta di debit, dan debit kredit giro Amin berkurang 30 juta. Maka kredit rekening antar kantor cabang Semarang itu berkurang 100 juta di kredit. Selanjutnya transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri.
Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya dapat berhubungan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau bilet giro. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ini akan terjadi di bank pemrakarsa, bank pelaksanaan cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Contohnya, tanggal 15 Mei, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang-barang elektronik kepada X nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Dan pada hari itu juga X menarik cek mundur untuk membayar kepada X yang bisa dicairkan pada tanggal 20 Mei 2018. Tanggal 20 Mei 2018, saudara Y setor ke bank untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Maka pencatatan di bank A-nya itu pada saat penerimaan setoran markup inkasonya yaitu tanggal 20 bulan 5 2018, rekening markup inkaso disetor dan ditagihkan itu bertambah 500 juta karena Bank A mentransfer ke Bank B kan berbeda bank, maka dicatatkan di RAR, rekening antar rekening. Terus berikutnya, atas dasar setoran cek tersebut kemudian Bank A selanjutnya mengirimkan cek atau bilet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya untuk dikeliringkan. Bila Bank A cabang Surabaya telah mengonfirmasi bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya, dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membukukan hasilnya ke rekening saudara Y setelah dipotong komisi inkaso. Komisi inkaso sendiri sebanyak 1 juta. Misalnya pada tanggal 21 Mei 2018 dana dinyatakan efektif oleh Bank Surabaya, Bank A Surabaya, maka pencatatan jurnal di Bank A Jakarta sendiri yaitu tanggal 21 bulan 5 2018, rekening markup inkaso dan ditagihkan berkurang di kredit sebesar 500 juta. Terus yang tanggal 21 bulan 5 2018, rekening antar kantor cabang Surabaya didebit sebesar 500 juta karena Bank A mengirim uang ke Bank Surabaya, Bank A Jakarta mengirim uang ke Bank A Surabaya, maka termasuk rekening antar kantor sejumlah 500 juta. Dan cek kredit giro Y-nya tadi bertambah itu di kredit 499 juta. Sedangkan pendapatan komisi berkurang 1 juta di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu pencatatan transaksi pelaksanaan Bank A Surabaya. Yang pertama itu memberi sinyal apakah benar ada pengiriman uang sebesar 500 juta. Nah, apabila benar, maka kita akan memasukkan saldo clearing di kredit sebesar 500 juta. Nah, setelah itu baru kita kan mau transfer ke Bank Jakarta, kita harus melalui Bank BI. Maka di sini dari giro X, yaitu dari nasabah Bank X sebesar 500 juta diletakkan di debit karena di sini posisi kasnya berkurang. Nah, kemudian untuk kredit
rekening giro BI di kredit karena di sini posisi uangnya bertambah. Nah, setelah itu baru kita akan mentransfer uang itu ke Bank A Jakarta. Bank A Jakarta dengan jurnal debit rekening giro BI itu sebesar 500 juta di debit karena di sini posisi kas dari BI itu berkurang, makanya diletakkan di debit. Kemudian kredit rekening antar cabang Jakarta itu sebesar 500 juta di kredit karena di sini posisi kasnya bertambah. Selanjutnya, bila Bank A tidak mempunyai cabang di Surabaya, maka mitra bantuan ke Bank C Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Dengan demikian, untuk kasus di atas, ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso langsung menginkasokan ke Bank C Jakarta melalui clearing. Dengan demikian, transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Untuk jurnalnya yang pertama itu kita memberi sinyal apakah benar pengiriman uang sebesar 500 juta. Di sini kita mulai penjurnalan dari pencatatan Bank C Surabaya. Untuk jurnal pertamanya memberi sinyal apakah benar ada pengiriman uang sebesar 500 juta. Jika benar, maka kita dapat memasukkan saldo clearing di kredit sebesar 500 juta. Maka inkasonya dapat dikatakan efektif. Nah, dan kedua, pencatatan di Bank Surabaya itu setelah itu baru kita transfer ke BI. Untuk pencatatan di Bank C Surabaya, yaitu untuk jurnal pertamanya memberi sinyal apakah benar ada pengiriman 500 juta. Jika benar, maka kita akan memasukkan saldo clearing di kredit sebesar 500 juta. Nah, setelah itu baru kita untuk mentransfer ke rekening saudara Y Bank saudara Y Bank A di Jakarta, kita harus melalui Bank BI. Dengan demikian kita akan mentransfer uang ke Bank BI dari uang nasabah X, yaitu uang nasabah Bank B Surabaya. Dengan demikian uang X dari Bank B Surabaya akan berkurang, maka jurnalnya debit rekening giro nasabah X akan berkurang, posisinya di debit, dan kredit rekening giro BI itu di kredit 500 juta karena di sini posisi kasnya bertambah. Setelah itu untuk kita cairkan ke Bank A Jakarta, kita bisa transfer ke Bank A Jakarta. BI akan mengirimkan ke Bank Jakarta dengan pencatatan sebagai berikut. Debit rekening giro BI itu sebesar 500 juta di debit, dan kredit rekening antar kantor cabang Jakarta itu sebesar 500 juta di kredit karena di sini posisi kasnya bertambah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam.